Oke guys, seperti janji saya pada video sebelumnya ya, tentang hair 5 tahunan untuk Motorbit atau ganti plat nomor Motorbit ya. Pada saat itu ganti plat ya, ganti plat nomor atau hair 5 tahunan di kantor Samsat Tulungagung di Jalan Pahlawan itu pada tanggal 22 Oktober 2024 ya. Kemudian dijanjikan untuk pengambilan BPKB-nya itu di kantor PJR Satlantas ya, di Jalan Raya menuju arah Kediri atau sebelum jembatan Ngujang 1 ya, atau selatannya jembatan Ngujang 1 barat jalan. Oke, di sini akan saya jelaskan ya. Jadi setelah 2 minggu sejak tanggal 22 Oktober 2024, yaitu tepatnya kalau tidak salah 5 November 2024, saya berangkat mengantarkan ibu ke kantor PJR Satlantas ya, karena saya baca di komentar-komentarnya di situ menyatakan bahwa pengambilan harus orang yang bersangkutan ya, tidak bisa diwakilkan. Entah ini benar apa enggak. Jadi daripada ketika datang saya sendirian, saya ke sana kemudian disuruh balik lagi karena tidak bersama dengan orang yang bersangkutan, makanya saya ajak sekalian ibu ya. Jadi untuk masalah itu saya belum tahu apakah bisa atau tidak ya. Tapi dulu tatkala saya mengambilkan BPKB-nya paman saya ya, yaitu Suzuki Smash, ketika masa COVID itu bisa diwakilkannya, tapi nggak tahu sekarang. Nah, tanpa lama-lama, jadi pada hari itu ya, tanggal 5 November 2024, saya mengantarkan ibu ke kantor PJR Satlantas ya. Kantornya berada di Jalan Jayeng Kusuma ya, Jalan Raya Utama menuju arah Tulungagung Kediri ya. Jadi kalau dari kantor Samsat di Jalan Pahlawan itu masih ke utara ya, cukup lumayan agak jauh juga ya dari kantor Samsatnya. Nah, sebelum jembatan Ngujang 1 itu ya, di barat jalan itu ada kantor PJR Satlantas. Jadi saya ngambilnya di situ. Oke, ketika saya mau masuk kantor sana ya, udah nyampe di depannya, ternyata ada keterangannya bahwa parkir untuk orang yang mau mengambil BPKB itu sudah tidak di area kantor PJR Satlantas, tetapi dialihkan di kantor sebelah utaranya ya, sebelah utaranya tepat, atau satu gedung setelah PJR ya, saya lupa, pokoknya kurang lebih utaranya ya, yaitu di gedung SLB. Tidak tahu gedung SLB ini masih digunakan apa enggak, tetapi area halamannya itu ya itulah yang digunakan sebagai tempat parkir ya, atau area parkir pengambilan BPKB. Jadi ada petugas parkirnya ya. Jadi di sini, jadi saya parkir di sini ya, di area parkir ini, kemudian dikasih karcis, dan saya pun kembali berjalan kaki mengantarkan ibu ke kantor Satlantasnya PJR, berjalan ke selatan. Nah, dari sini kemudian saya langsung setelah bertanya juga ya dengan orang-orang di sini, ada tukang parkir yang menyeberangkan juga, katanya disuruh ke fotokopi ya, letaknya ada di belakang sendiri. Jadi saya menuju di sini ya, di jasa fotokopi ini. Kemudian saya menyerahkan STNK dan juga KTP-nya ibu ya, KTP asli untuk fotokopi ya. Lantas setelah difotokopi dan juga mungkin di map atau apa saya lupa ya, di sini kemudian barulah diarahkan
untuk pengambilan BPKB ya, yang hari 5 tahunan biasa ya, yang bukan mutasi, itu di pintu masuknya di awal ya, di awal atau di depan ya, di depan jalan raya. Nah, jasa fotokopinya bersebelahan dengan kantin guys ya. Nah, seperti yang saya ceritakan dulu ya, kita flashback ke belakang. Pada saat saya dulu pernah mengambilkan BPKB-nya paman saya di masa COVID, di sini ini area parkir untuk orang-orang yang mau mengambil BPKB guys. Ternyata pada saat itu ya, yang terbaru pada 5 November itu di sini ini khusus untuk pegawai PJR Satlantas ya. Jadi tidak digunakan lagi untuk orang yang mau mengambil BPKB. Jadi tidak di sini parkirnya. Nah, ketika saya mau kembali lagi, ternyata di pojokan sini ya, jalan gedung ini ada arah penunjuk arahnya. Jikalau pengambilan BPKB khusus untuk mutasi itu dia belok ke kanan ya. Tidak tahu gedungnya apakah di sini atau masuk di sini, saya kurang tahu ya. Tapi di sini ada keterangannya, anak panahnya menuju sana. Ya, itu kalau mau mengambil BPKB bagi yang mutasi ya. Kalau yang tidak, seperti punyanya ibu saya ya, HR 5 tahunan biasa, maka saya langsung menuju ke sini ya. Nah, di ini yang saya kasih tanda pink ini sebenarnya pintu guys ya. Sekali lagi flashback cerita ke belakang. Dulu ketika saya mengambilkan BPKB paman saya, yaitu Suzuki Smash, itu masuknya lewat sini. Tapi rupanya sekarang atau pada saat itu di sini sudah tidak bisa masuk. Jadi ini ditutup permanen ya. Jadi masuknya lewat depan ya. Jadi itu begitu rupanya. Jadi saya dan ibu berjalan kaki ya, kemudian belok sini karena ini jalan raya utama ya, jalan-jalan Kusuma. Nah, disinilah masuk dari pintu sini ya, dari halaman kantor Satlantas PJR ini. Masuk ya, kemudian belok sini ya, belok ke utara, kemudian ke barat sedikit. Nah, di sini disediakan tempat duduk. Nah, di sini baru ada loketnya guys ya. Di sini juga ada semacam kotak atau nampan untuk mengumpulkan antrian ya. Jadi STNK-nya ditumpuk di sini, nanti akan dipanggil. Nah, ketika STNK ditumpuk, saya dan ibu menunggu bersama orang lain juga ya di sini. Kemudian ketika dipanggil, beliau, ibu saya maju ke depan ya. Kemudian diserahkan BPKB dan disuruh menulis ke buku besar pengambilan ya. Di situ ya menulis nama ya, alamat, dan juga tanda tangan bahwa BPKB sudah diambil. Nah, setelah BPKB diambil ya, diserahkan oleh petugas di loket tersebut ya, bersama dengan STNK, kita cek udah benar, barulah kita pulang. Kita keluar lagi dari gedung keberadaan loket ini ya. Di sini kita keluar, kemudian kita berjalan ke arah utara. Nah, untuk mengambil sepeda motor. Prosesnya nggak lama guys, karena saat itu ya mungkin tidak terlalu ramai ya. Nah, di saat di sini mau mengambil sepeda motor ya umum lah, parkirnya Rp2.000 ya. Baru setelah dari area parkir ini kita naik sepeda motor dan pulang menuju ke rumah. Jadi kurang lebih itu guys ya, pengalaman saya mengantarkan ibu untuk mengambilkan BPKB ya, setelah HR motor 5 tahunan ya, setelah 2 minggu sejak STNK dan plat nomornya jadi. Oke, saya rasa cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf.